Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya di Sayyidul Ayyam, di Jumat yang mulia ini kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kekuatan iman dan Islam. Sehingga dengan kekuatan inilah insya Allah kita mampu untuk berubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hal menjalankan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia tauladan, ucapannya itu merupakan sunnah, tingkah laku perbuatannya merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Makanya pantas kita bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari ini sesuai dengan momen hari ini adalah kita sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka judul khutbah kita yaitu mentauladani akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dunia sekarang ini sudah berangsur hilang keteladanan. Mungkin tidak nampak lagi oleh kita siapa yang kita jadikan contoh yang baik. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat maupun bernegara. Mungkin anak-anak generasi kita bingung siapa yang dijadikan contoh atau tauladan. Tapi kita sebagai orang Islam jangan takut ketika hilang keteladanan. Ada yang tak pernah hilang walaupun dia sudah lama menghilang. Ada yang tak pernah mati walaupun jasadnya sudah mati atau meninggal dunia. Siapakah dia? Dialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mentauladaninya? Dia sudah meninggal dunia 14 abad yang silam. Tentunya melalui ajaran-ajaran yang sudah dibawanya kepada kita, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Makanya pada kesempatan kali ini kami menyampaikan firman Allah surat At-Taubah ayat 128 yang menjadikan pedoman buat kita nantinya
untuk menteladani akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh di dalam ayat ini Allah membuat kalimat taukid. Apa itu kalimat taukid? Kalimat penguat dalam kandungan ayat. Memang ayat Quran itu tidak ada yang lemah, tapi ada beberapa ayat dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat taukid. Sungguh, benar-benar aku datangkan kepada kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku datangkan min anfusikum. Sama seperti dirimu, seperti kita, Nabi besar kita itu manusia. Ada orang tuanya, ada istrinya, anaknya, dan cucunya, manusia. Tapi ingat, bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah akan menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki di antara kamu, melainkan apa? Dia adalah seorang nabi dan rasul dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah nabi. Kalau ada orang mengaku nabi, itu bukan nabi, tapi itulah nabi palsu. Nauzubillahi min dzalik. Di sini Allah tegas menyatakan bahwasanya Rasul itu adalah manusia, sama seperti kita. Tidak dihadirkan seperti malaikat, makhluk halus yang tidak bisa kita lihat, tetapi dia bisa kita contoh. Melalui apa? Melalui Al-Quran dan Sunnah. Makanya belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Itulah mukjizat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkannya kepada kita. Sayang Nabi kepada kita. Mukjizatnya ditinggalkannya kepada kita. Kalau kita lihat mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu, contohnya Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, tapi tongkat itu wallahu alam tak kemana perginya. Tidak ditinggalkannya kepada umatnya, tetapi ingat, Al-Quran, mukjizat Nabi yang terbesar, ditinggalkannya. Begitu sayangnya Rasul kepada kita. Maka sayangilah, cintailah Al-Quran. Sama kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sibuk kita dengan handphone kita, dengan sibuk dengan urusan yang lainnya. Al-Quran, pakaian kita, karena akhlak Nabi itu ada dalam Al-Quran. Hitam kata Al-Quran, hitam kata kita. Putih kata Al-Quran, putih kata kita. Jangan dibalikkan. Hitam kata Al-Quran, putih kata kita. Putih kata Al-Quran, hitam kata kita. Nauzubillahi min dzalik. Makanya tauladan kita adalah Rasulullah, tidak ada yang lain lagi. Al-Ahzab ayat 21, Allah kan juga berfirman mentaukidkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, maka dia patut kita contoh. Dan yang kedua, dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 128 kita tadi, akhlak Rasul yang harus kita contoh yaitu azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan orang lain. Nabi Muhammad itu peduli kepada orang lain. Sampai-sampai di rumah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada lagi makanan. Bukti nyata dalam riwayat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu ibu-ibu dan menggendong anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, tolong kasih kami makan. Karena lebih kurang 3 hari kami belum makan. Waktu Rasulullah tidak panjang pikir memanggil istrinya Aisyah, ya Humairah, coba tengok di dapur, apakah ada makanan? Aisyah bergegas ke dapur. Ada ya Rasulullah.
2 buah kurma. Rencana untuk kita nanti berbuka puasa, karena Rasulullah SAW hari itu dan Aisyah istrinya berpuasa. Apa jawab Rasulullah? Berikan kepada ibu dan anak ini dulu, biar kita yang kelaparan, asal orang lain yang kenyang. Inilah prinsip Rasul. Tapi sekarang berapa banyak orang, biarlah orang lain yang kelaparan, kita yang kenyang. Makanya di negeri ini banyak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena dia tidak mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat akhlak Nabi. Kalau kita lihat lagi sejarahnya, sungguh luar biasa banyak. Mencontohkan begitunya, Nabi peduli kepada orang lain. Dan yang ketiga, dalam surat Taubah 128 tadi, harisun alaikum. Apa kata Allah sifat Nabi yang harus kita contoh? Nabi itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kita, bahkan seluruh umat, bukan Islam saja. Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan membawa rahmat, kasih sayang bagi segenap alam. Tidak saja kita orang Islam. Dalam riwayat Rasulullah menyeru para raja Taif sama penduduk Taif waktu itu. Tetapi apa balasan bagi mereka terhadap Rasulullah SAW? Rasulullah dilempar dengan batu, patah giginya, berdarah kakinya. Waktu itu Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, yuk kita balas. Jangan kita diam. Jangan kita diam, kata Abu Bakar. Tapi Rasul menyatakan, sabar. Lemah engkau ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Tahukah kamu orang yang kuat itu, kata Rasulullah, bukan dia besar badannya, kuat fisiknya, pandai dia karate, silat dan segala macamnya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, emosinya ketika ia sedang marah. Itulah orang yang kuat. Dan bahkan malaikat Jibril waktu itu turun melihat kondisi Rasulullah yang parah, berdarah. Rasulullah waktu itu ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku angkat gunung itu, aku hancurkan kepada negeri Taif atas perbuatannya ini. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan. Jangan. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah berdoa, malah dibalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa artinya kaum muslimin yang berbahagia? Ya Allah, tunjukkan petunjuk, pintu hidayah, keselamatan kepada kaum Taif, karena mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Subhanallah, sifat Nabi yang sungguh mulia. Tapi kalau kita bawa kepada kita, kita mungkin membalas. Kalau nggak sanggup membalas dengan cara kasar, cara halus, bahkan kita doakan orang kadang matilah, celakalah. Nauzubillah. Ini dalam Islam tidak boleh. Sesama kita, apatah lagi sesama Islam, saling mendoakan agar kita itu selamat, saling memaafkan. Wahai kaum muslimin, khususnya kita orang Islam, jangan gara-gara kita beda mazhab, beda aliran, kita tidak bertegur sapa, saling berbantah-bantah. Itu bukan sifat Rasul. Jangan kita bercakap sunnah-sunnah saja ketika kita belum mau memaafkan kesalahan orang lain, ramah kepada orang lain. Sedangkan Abu Jahal sendiri, orang yang memusuhi Nabi, dia berkata, aku malas sering-sering berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Kalau sering aku berjumpa dengan Rasulullah, mungkin lunak hatiku. Karena Rasulullah itu tidak membedakan. Berjumpa dengan Abu Jahal, salamnya, dipeluknya, dirangkul, mungkin luluh hati kita. Apalagi sesama muslim, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Nabi yang harus ada pada diri kita. Insya Allah kalau ada ini dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, aman negeri ini. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keempat, akhlak Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Nabi itu pengasih dan penyayang. Ini khusus kepada kita orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad itu pengasih penyayangnya bukan saja masalah makan dan minum,
Tetapi Nabi Muhammad itu pengasih penyayangnya, lahir batin, dunia akhirat. Waktu detik-detik menjelang meninggal dunia, kami ceritakan sedikit. Kalau kita menghayati, mungkin kita menangis mendengarkan Rasulullah detik-detik sakratul maut. Ketika itu mendampingi beliau Aisyah istrinya, Ali menantunya, Fatimah dan anak. Datanglah seorang tamu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah menjenguk siapa yang datang. Rupanya seorang laki-laki waktu itu. Fatimah mengatakan, wahai Tuan, mohon maaf, kami sedang tidak menerima tamu. Karena ayah kami sedang sakit keras. Mohon maaf, wahai Tuan. Fatimah kembali kepada ayahnya. Siapa yang datang, wahai Fatimah? Kenapa engkau tidak bukakan pintu untuknya? Siapa dia, ayah? Dialah penghancur kelezatan dunia. Dialah malaikat Zabaniyah, malaikat Israel, pencabut nyawa ayah dan kita semuanya. Tangisan tumpah ruah waktu itu. Menangislah kalian, tapi jangan meratap, kata Rasulullah. Suruh dia masuk. Masuklah malaikat Israel waktu itu menghampiri Rasulullah SAW. Waktu itu, wahai Rasulullah, hari ini aku ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tapi Rasul, Allah berpesan kepadamu, apabila kekasihku itu izinkan dia cabut-cabutlah. Tapi kalau tidak, jangan dicabut. Subhanallah, alangkah mulianya Nabi kita. Kalau ditawarkan itu kepada kita, mungkin kita minta tunggu dulu ya Allah. Kami belum siap menghadapi kematian. Tapi Rasulullah tidak. Inilah tauladan kita. Cabutlah sekarang. Tapi hadirkan malaikat Jibril bersamaku. Mana malaikat Jibril? Lantas Jibril turun waktu itu. Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, bukan aku tidak mau mendampingimu pada hari ini, tetapi Allah menugaskan kami bersama ribuan malaikat untuk menunggu roh sucimu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan kabar ini, Rasul tidak gembira sedikit pun. Kenapa engkau tidak gembira, wahai Rasulullah? Apa aja Rasulullah? Aku belum gembira ketika aku mati nanti. Aku tiada nanti. Bagaimana nasib umatku? Subhanallah, kaum muslimin. Dia detik sakratul maut, dia tidak ingat istri, anaknya, cucunya, pekerjaannya. Tetapi apa yang diingatnya? Umatnya, kita yang diingatinya. Apa nasib umatku nanti setelah aku tiada? Tenang engkau, wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril. Aku mendengarkan dari Allah, berarti ini hadis qudsi. Aku haramkan surga kecuali buat umat Nabi Muhammad SAW. Berarti surga itu terkhusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi kita itu bergembira. Wahai Israel, cabut nyawaku sekarang. Ayo cabut. Dicabut dengan sangat lunak sekali, dengan sangat pelan sekali, tetapi gemetar seluruh tubuh Rasulullah. Keluar keringat dinginnya. Waktu itu Jibril tak sanggup melihat. Rasul mengatakan, jijik engkau wahai Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu kepadaku? Bukan ya Rasulullah, karena sakit mati itu sungguh luar biasa. Serasa pedang yang cukup tajam mencincang-cincang tubuh kita di tempat yang sama beratus-ratus kali. Begitulah sakitnya mati. Tetapi Rasul mengatakan dalam doanya waktu itu didengarkan oleh Aisyah, Ali dan Fatimah, ya Allah, cukuplah sakit mati ini. Aku yang merasakan ya Allah, tapi jangan kepada umatku. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, umatnya, orang-orang yang beriman. Sakit mati itu tidak akan pernah kita rasakan. Bagi kita, umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Dan ketika itu Nabi meninggal dunia. Dan terakhir juga di akhirat, Nabi mencintai, menyayangi kita ketika dibangkitkan pertama sekali. Yang disebutnya apa? Aina ummati. Ummati, ummati, di mana umatku, umatku, umatku. Subhanallah. Dia tidak di mana istri, di mana suami, di mana peti, di mana duit dan segala macamnya. Tapi yang diingatkan adalah umatku. Begitu sayangnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah dengan memperbanyak selawat Nabi, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan di akhirat kelaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayuna shighara. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.